Halo semuanya, selamat datang kembali ke tutorial Matplotlib, cara membuat grafik 2D dan 3D dalam bahasa Python. Oke, pada video sebelumnya kita sudah belajar cara membuat plot sederhana, memberi title, memberi label, memberi legend, marker, grid line, memberi teks, dan sebagainya. Oke, sekarang pada bagian kedua kali ini kita akan lanjut belajar cara membuat style pada line, ya. Kita lihat di sini, ini adalah bentuk style yang akan kita pelajari nanti, line-nya. Ada style seperti ini, garis putus-putus, ada yang seperti ini, ada yang titik-titik, ya. Ada yang style seperti biasa, solid line, seperti pada gelombang sinus dan kosinus tersebut. Oke, kemudian kita juga bisa nanti mengganti warna dari line-nya, ya. Kemudian kita akan belajar juga cara memberi style pada marker, contohnya seperti ini. Ya, sebelumnya kita sudah belajar cara membuat marker yang bulat seperti ini, ya. Kali ini kita akan belajar cara membuat marker dengan bentuk yang lain, shape yang lain, misalnya persegi, segi 8, segitiga, dan sebagainya. Kita juga bisa memberi warna pada stroke-nya, juga bisa memberi warna face-nya. Oke. Sekarang kita mulai tutorialnya memberi style pada line, ya. Oke. Oke, pertama kita import dulu modul yang ingin kita gunakan, yaitu NumPy dan Matplotlib. Import NumPy snp import matplotlib.pyplot splt. Oke, itu modul yang ingin kita gunakan. Kemudian kita masukkan data x dan y kita. Misalnya x kita punya np.arrange. np.arrange itu maksudnya kita ingin menggunakan rentang nilai, ya. Misalnya rentang nilai dari 0 sampai 100, ya. Kemudian kita ingin menghitung nilai tersebut sebesar 0,1, ya. Itu stepnya, ya. Yang terakhir ini adalah stepnya. Maksud dari step itu, misalnya kalau kita letakkan di sini 1, maka akan dihitung dari 0 sampai 100 satu persatu. Misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 100. Dan kalau kita ganti menjadi 2 seperti itu, maka akan dihitung 0, 2, 4, 6, 8 kelipatan 2, ya, dan seterusnya. Dan kita di sini ingin membuat stepnya menjadi 0,1. Oke, kemudian kita punya data y. Misalnya y kita ingin membuat x kuadrat, ya. Jadi tiap data y adalah data x yang dikuadratkan. Oke. Nah, itu yang akan kita plot nanti dengan menggunakan style line-nya, ya. Nanti kita juga membutuhkan y2 untuk membuat style line yang lain, ya. Y2 misalnya x pangkat 3, kemudian y3 sama dengan x pangkat 4, kemudian y4 misalnya kita ingin memplot garis kosinus dan sinus, ya. Untuk kosinus dan sinus kita gunakan NumPy np.cos x, oke. Kemudian y5 sama dengan np.sin x. Oke. Itu adalah data kita yang akan kita plot. Kemudian kita masuk ke plotting. plt.plot. Pertama kita plot dulu x dan y, ya. X dan x kuadrat. X, y, ya. Y-nya adalah x kuadrat, ya. Oke. Kemudian kita tampilkan dengan cara plt.show. Oke, plt.show. Sekarang kita shift enter, maka muncul
grafiknya seperti ini. Sebentar saya Oke. Nah, sekarang sudah jelas terlihat grafiknya. Garis melengkung seperti parabola ya. Parabola setengah ya, setengah parabola. Yang berwarna biru ini adalah garis solid X kuadrat ya. Ini bentuknya. Nah, sekarang kita bisa mengubah bentuk dari garisnya. Kalau ini berbentuk solid ya, padat, kita bisa membuat garisnya memberi style lain, yaitu menjadi putus-putus. Caranya, kita pergi ke plotnya di sini, setelah Y kita beri koma, kemudian kita beri stylenya. Caranya kita cukup ketik 2 kali strip ya, 1, 2 ya, 2 kali strip seperti itu. Dan kita shift enter, dan kita lihat garis atau line-nya sudah berubah menjadi garis putus-putus ya. Seperti itu. Oke, kita juga bisa mengubah warnanya. Oke. Untuk mengubah warnanya, kita bisa memasukkan warnanya tepat setelah stylenya ya. Setelah strip 2 kali ini, kita masukkan warnanya, misalnya kita ingin warnanya menjadi merah, kita ketik R kecil ya, seperti itu. Dan cukup seperti itu, kemudian kita enter dan berubahnya langsung menjadi warna merah. Oke. Kemudian kita plot lagi yang data yang berikutnya, itu ada Y2 ya. plt.plot x, Y2. Y2 tadi adalah x pangkat 3 ya. Kemudian koma. Dan untuk x pangkat 3 ini kita beri stylenya misalnya garis putus-putus. Untuk memberi style garis putus-putus, bukan garis putus-putus, garis titik ya, titik-titik. Kita ketik titik 2 seperti itu. Kemudian kita beri warna, misalnya warna hijau. Kita ketik green, G ya, singkatan dari green. Sekarang kita jalankan. Dan kita lihat garis titik-titiknya, garis X pangkat 3-nya sudah terlihat menjadi garis titik-titik seperti ini ya, dan berwarna hijau. Tapi kita lihat ada masalah pada garis X kuadratnya. Kita tidak bisa melihat lengkungannya lagi yang berwarna merah di bawah garis X kuadrat. Itu karena kita belum memberi batas awal dan akhir angka pada aksisnya ya. Sekarang kita berikan batas awal dan batas akhir untuk angka pada aksis, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Caranya plt.axis, kemudian tanda kurung persegi seperti itu. Nah, kita beri batas awal untuk X. Kita mulai dari 0, kemudian kita akhiri dengan misalnya 20 ya. Oke. Kemudian untuk Y, kita mulai dari 0, kemudian berakhir dengan 100 misalnya. Oke. Sekarang kita shift enter. Nah, sekarang sudah jelas terlihat ya. Garis X kuadrat yang berwarna merah tersebut sudah nampak lengkungannya. Oke. Nah, sekarang kita coba style yang lain dengan cara memplot data kita yang ketiga, yaitu Y3. plt.plot x, Y3. Kemudian stylenya kita beri strip, kemudian diikuti dengan titik seperti itu, strip titik ya. Kemudian warnanya blue misalnya, biru ya. Oke, sekarang kita jalankan. Nah, sekarang kita lihat garis Y pangkat 4-nya, yaitu yang di sini yang berwarna biru ya, dengan style yang berbeda, yaitu garis putus-putus yang diikuti dengan titik. Oke.
Nah, itu dia 3 style garis yang bisa kita gunakan dalam Matplotlib. Kemudian pada garis solid, garis yang biasa itu adalah default style ya. Kalau kita tidak tentukan stylenya, maka garisnya akan kembali ke default, yaitu garis biasa, garis lurus, garis solid ya. Oke. Sekarang kita lanjut memplot yang berikutnya. Data kita masih ada yaitu Y4, yaitu nilai cost dari X ya. Nilai cost dari X. Ya, plt.plot X, Y4 itu artinya X, cos X ya. Stylenya yaitu style biasa. Untuk memberi style biasa kita cukup ketik strip 1 kali, kemudian kita beri warna. Misalnya warnanya magenta M ya. Gitu. Kalaupun tidak kita beri stylenya di sini, maka garisnya akan menjadi style solid secara otomatis ya, karena itu sudah menjadi defaultnya. Oke, sekarang kita jalankan dan kita lihat paling bawah sekali di sini ada nampak gelombang cosinus ya, tetapi sangat kecil gelombangnya dan tidak terlihat jelas. Untuk membuatnya jelas, kita bisa memperbesar gelombang sinusnya dengan cara di sini di atas Y4-nya kita kalikan dengan beberapa value, misalnya np.cos X dikali dengan nilai pi, misalnya np.pi ya. np.pi itu adalah nilai pi 3,14 atau 22/7 ya. Oke, sekarang kita jalankan, kita lihat, dan sudah terlihat agak lebih besar dari yang sebelumnya. Mungkin kita coba kalikan lagi dengan angka lain, misalnya dikali 4. Oke. Kali 4. Ya, itu sudah terlihat jelas besar, tetapi hanya separuh saja ya. Gelombang cosnya hanya gelombang yang positif, sementara gelombang yang negatifnya tidak nampak. Oke, sekarang kita geser garis gelombang kosinusnya ke atas sumbu Y dengan cara menambahkan value pada Y4-nya, itu ditambah misalnya berapa ya, misalnya 10 atau 20 ya. Ya, kita lihat garis gelombang kosinusnya sudah berada di atas dan sudah terlihat jelas dengan style solid line ya. Oke, kita bisa juga membuat gelombang sinus ya, yaitu pada data kita yang Y5. Sekarang kita plot plt.plot X, Y5. Misalnya stylenya garis putus-putus, warnanya apa ya, cyan C ya. Oke. Tidak nampak, masih terlihat sangat kecil di bawah. Kita rubah seperti yang di atas. Mungkin kita contoh saja yang di atas ya, np.pi times 4 plus ditambah 20. Oke. Oke, sekarang sudah ada terlihat gelombang sinus yang berwarna cyan ya. Nah, itu dia style garis pada Matplotlib yang bisa kita gunakan ya, dan cara memberi warnanya. Oke. Coba kita beri judul pada grafik kita ini. Sebelumnya kita sudah belajar cara memberi judul ya. Ya, caranya dengan plt.title, kemudian kita ketik judul kita. Misalnya line style.
ya. Style garis ya. Oke. Itu judulnya, line style. Ya. Ya, sudah ada judulnya di atas, line style. Kita bisa merubah huruf dari line style ini, dari title-nya, merubah jenis huruf, memberi warna, dan mengubah ukuran. Caranya kita membuat dictionary ya, font dict-nya. Kita tulis di sini font, misalnya font sama dengan, kemudian kurung kurawal seperti itu ya. Kemudian kita tulis jenis fontnya, yaitu family ya, family, misalnya serif ya, koma, kemudian warnanya color, misalnya apa ya, kita beri warna blue atau pakai ini. Ya, warna biru yang seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita pakai fontnya dengan cara ketik font dict ya. Font dict sama dengan font. Oke, font dict sama dengan font. Oke. Sekarang kita lihat. Ya. Itu warna stylenya ya, line styles. Warna judulnya. Oke. Bisa kita beri grid seperti sebelumnya. Kita sudah mempelajari cara membuat grid, yaitu plt.grid. Kemudian kita ketik true. Oke. Sudah ada gridnya. Kemudian kita beri style plt.style.use, misalnya ggplot ya. Nah, itu dia. Ini dia grafiknya, sudah terlihat menarik ya. Oke, sekarang kita sudah bisa membuat style line-nya dan membuat judul, memberi warna judul dan mengganti hurufnya. Selanjutnya kita akan coba membuat style pada marker ya. Misalnya kita buat data baru, misalnya x1 sama dengan np.array. Kita gunakan array ya. Kalau yang di atas tadi arrange, sekarang array. Array ini adalah sekumpulan data yang sejenis ya. Misalnya 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ya. Kemudian untuk y1 sama dengan np.array atau x1 ditambah 1 ya. x1 tambah 1. Oke. Sekarang kita plot plt.plot x1, y1 plt.show. Nah, ini dia garisnya. Plot kita garis yang x1, y1 ya. Oke. Tapi kita tidak melihat di mana letak poin-poinnya karena
garis lurus saja karena kita belum memberi markernya. Sekarang kita beri marker sama dengan ya. Pertama kita bisa membuat marker bulat seperti ini, yaitu O kecil ya. Coba kita jalankan. Ya, itu dia markernya. Ya. Selain itu kita juga bisa membuat marker yang lain. Ya. Nah, sekarang coba kita stylekan dulu. Sebelum kita coba membuat marker lain, kita coba beri style dulu yang ini. Misalnya kita bisa merubah size atau ukuran dari markernya. Caranya dengan mengetik ms. Ms itu adalah marker size ya. Size-nya kita ingin 14 ya. Oke. Sekarang kita lihat. Ya, ini sudah besar. Sudah terlihat jelas markernya. Kemudian kita bisa mengubah warna dari marker, warna face-nya ya. Misalnya warna face-nya, untuk membuat warna face kita ketik MFC ya, MFC singkatan dari marker face color. Oke, sama dengan misalnya warnanya kita ingin AB76 kemudian 12 ya. 12 seperti itu. Oke, itu warnanya sudah berubah menjadi warna lain. Kemudian kita bisa mengubah warna stroke-nya, garis pinggir ya, garis pinggir dari markernya. Caranya kita ketik marker edge color, MEC ya. MEC itu singkatan dari marker edge color. Kemudian kita beri warna pinggirnya, misalnya orange, warna orange ya. Oke. Mungkin tidak jelas warna orange. Kita coba warna yang lain. Misalnya dark blue. Oh, tidak ada warna dark blue seperti itu ya. Sekarang kita ganti warnanya menjadi warna seperti ini. 0 atau 22, 8, 8, 8, 8. Ya, oke. Nah, itu sudah terlihat garisnya berwarna hijau. Bisa kita rubah menjadi biru, misalnya A8. Ya, begitu ya. Nah, itu dia contoh memberi style pada marker ya. Dan markernya ini bisa kita rubah bentuknya. Selain dari bulatan, bisa kita ganti menjadi yang huruf H di sini. Kalau kita tulis H seperti itu, maka bukan bulat lagi, tapi berubah menjadi itu ya, segi berapa itu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, segi 6. Oke, kalau kita ganti menjadi D ya, maka stylenya berubah menjadi diamond ya, berbentuk seperti diamond ya. Bisa juga kita ganti menjadi P di sini. P ya, itu dia ya. Sebenarnya banyak stylenya, bisa dibuka di dokumentasi Matplotlib ya. Ketik saja di browser Matplotlib documentation. Oke. Di sana kalian bisa melihat semuanya stylenya. Oke semuanya. Mungkin
tutorial pada kali ini kita cukupkan di sini dulu. Kita akan lanjutkan pada tutorial berikutnya, ya. Tapi sebelumnya kita beri kesimpulan dulu. Yang pertama kita belajar tadi yaitu memberi style pada garis, ya. Ada style garis putus-putus, yang ini, ya. Kemudian ada style garis titik-titik, garis putus dan titik, ada garis biasa, ya. Oke. Kemudian kita bisa membuat detail, mengganti huruf pada detailnya itu dengan cara membuat font seperti ini, variabel font. Kemudian kita terapkan ke dalam font dict, ya. Nah, oke. Dan terakhir tadi kita belajar cara memberi style pada marker, ya. Kita bisa mengubah bentuk markernya, ya. Kita juga bisa memberi warna dan warna face color dan warna stroke-nya. Ini untuk mengubah jenis markernya, untuk mengubah ukuran marker, ini untuk mengubah warna face markernya, dan ini untuk mengubah warna stroke-nya atau warna finger dari marker. Baik teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengikuti tutorial ini. Kita akan lanjut pada tutorial bagian ketiga.